forum diskusi ya. Iya, lanjut. Nah, mungkin ini sudah banyak kejadian ya di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya ingin mau tanyakan, ini kita diskusi ya, sharing. Yang pertama itu, kebanyakan orang pesantren dan menghafalkan Al-Quran. Tapi setelah menyelesaikan hafalannya dan mendapatkan sertifikat, tapi dengan intinya akhlaknya jauh dari Al-Quran. Masya Allah. Dan ini yang pertama, akhlaknya jauh dari Al-Quran. Kedua, adabnya tidak ada sama sekali dalam kehidupannya, apalagi meneladani Nabi Muhammad. Ini mungkin sudah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apakah ini menurut kalian ini ya, menurut antum atau ada ustadz di sini, apakah ini masih bisa dikatakan ahlul Quran, ahlullah, bahkan akhlaknya tidak seperti Al-Quran gitu, tapi dia menghafal, suaranya bagus, indah suaranya, tapi akhlaknya tidak ada sama sekali dalam hati itu tentang Al-Quran. Gimana pendapat antum? Izin menanggapi ya, Akhi. Boleh. Kalau Ini bebas ya. Ana itu pernah dengar sebuah hadis ya. Tapi ini wallahu a'lam, ini hadisnya sahih apa dhaif. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kelak ada penghafal Al-Qur'an itu dia menghafal Al-Qur'an itu hanya sampai ke tenggorokan sampai ke kerongkongan. Itu sebuah hadis yang dimaksud ya. Memang untuk saat ini memang terbukti ya. Nggak hanya sedikit, banyak sih. Baik. Ya. Kita baca ayatnya ada sebenarnya di surat apa? Surat Fatir, Ustaz Gum ya? Betul. Fatir Surat ayat 32. Surat ke-35 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aurasnal kitaba. Ya, seperti itu. Summa aurasnal, Pak Ustaz. Summa aurasnal kitaba. Kemudian kami wariskan Alkitab ini, yaitu saya cari dulu ya sebentar biar nggak salah baca. Surat, kalau di rumah ikhwan atau akhwat yang dekat dengan mushaf Al-Quran, silakan dibaca pada surah Fatir ayat yang ke-32. Ya, ada di juz 22. 32. Juz 22. Summa aurasnal kitaba. Kemudian kami mewariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, alladzi yang astofaina, kepada astofaina hamba-hamba kami. Istofaina ya. Summa aurasnal kitab alladzi astofaina min ibadina, dari hamba-hamba kami. Summa aurasnal kitab alladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi Al-Quran ini memang sudah dipilih oleh Allah, diwariskan kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Nah, jadi sudah diwariskan itu, ternyata ini faminhum zalimun linafsih. Jadi kalau kata para ulama, ada 3 sikap orang terhadap Al-Quran. Dia diberi Al-Quran, mereka beriman, mereka bersyahadat. Macam, ya kan? Gitu katanya. Yang pertama, faminhum zalimun linafsih.
Di antara mereka ada yang zalimul li nafsih. Mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim itu adalah mereka yang berbuat dosa baik kepada sesama manusia, apalagi berbuat maksiat kepada Allah secara langsung. Dua-duanya dosa. Berbuat maksiat kepada sesamanya, ya dengki, iri, tukang tipu, tukang fitnah. Itu kan merugikan orang lain. Tapi tetap saja dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zalim, merugikan dirinya sendiri, perbuatannya kepada Allah, ya tidak mau ibadah. Padahal dia tahu hukumnya. Sulit untuk meninggalkan perbuatan maksiat, padahal dia tahu hukumnya. Nah itu zalimul li nafsih, itu seperti itu kata para ulama. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun. Dan yang kedua adalah namanya golongan muqtasidun. Nah, diterangkan oleh para mufassir, muqtasidun itu ya dosa-dosa besar enggak dilakukan lah, mabuk enggak, judi enggak, zina enggak. Tapi ya apa namanya itu, berbohong adalah sekali-kali. Gitu kan. Gibah ada sekali-kali. Secara tidak sadar dalam riungan-riungan, dalam omong-omong kecil, dalam kelompok-kelompok kecil mereka bergibah. Ibadah dilaksanakan sih. Tapi ya yang wajib-wajibnya sajalah. Yang sunah-sunah enggak. Salat ya sekedar gugur kewajiban. Enggak mengharap, enggak mengejar yang lebih. Saum ya Ramadan saja ya enggak pernah tinggal. Dan bahkan anti untuk meninggalkan Ramadan. Tapi ya sunnah ya malas lah. Gitu. Kira-kira seperti itu namanya muqtasidun. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Nah ini yang paling bagus. Di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat. Berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Dia tidak ingin yang pokok-pokoknya saja, tapi plus dosa juga sama. Yang haram ya ditinggalkan, yang makruh pun ditinggalkan. Jadi yang makruh saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Apa saja yang sudah disepakati buruknya dalam agama, dia tinggalkan. Apa saja. Apalagi yang haram. Tidak berpikir, nggak apa-apalah, mungkin makruh iyalah. Dosanya kecil inilah. Nah, orang yang sabiqun bil khairat biiznillah, biiznihi, itu tidak berpikir begitu. Pokoknya kalau sudah jelek ya tinggalkan. Makruh saja dia tinggalkan, apalagi haram. Nah, itu yang paling bagus. Yang paling bagus seperti itu. Nah, orang yang seperti ini, yang sabiqun bil khairat, zalika huwa al-fadlu al-kabir. Mereka itu adalah orang yang memperoleh apa namanya itu, zalika huwal fadlul kabir, memperoleh keutamaan yang benar, yang besar. Ya, sabiqum bil khairat itu memperoleh keutamaan yang sangat besar. Apa itu keutamaan yang sangat besar? Ya, keutamaan yang sangat besar itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahmat Allah disebut keutamaan yang terbesar, ridho dan rahmatnya? Ya, kalau kita berbicara misalnya di akhirat kelak, hanya rahmatnya saja yang bisa memasukkan kita ke surga. Rasulullah mengingatkan kita, ketika para sahabat bertanya, apa yang bisa memasukkan kita ke surga? Apakah amal kita? Tidak, kata Rasulullah. Yang bisa memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Tentu rahmat Allah itu diundang dengan cara bagaimana kita melakukan segala yang terbaik. Bagaimana kita meninggalkan segala yang buruk dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam. Nah itu, kembali kepada apa yang tadi Mbak Dian sampaikan, betul. Ada orang yang menyampaikan atau membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan saja. Banyak kan hadis-hadis seperti itu. Tentang saum juga sama. Allah tidak butuh saum orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja.
tapi tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga perangai, tidak butuh, banyak. Atau yang lainnya, Allah tidak butuh kepada salat orang-orang yang hanya bisa berdiri saja. Itu disebut salat munafik kan? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-140. Berapa? 42 atau 41. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. La yadhkuruna illa qalila. Seperti itu kan? Ciri orang munafik itu adalah mereka yang apabila berdiri untuk melakukan salat, mereka berdirinya dengan malas-malasan, enggak sungguh-sungguh, malas. Dia tidaklah mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah dalam salatnya. Apa yang diingatnya? Yang diingatnya adalah pandangan baik dari manusia, pujian dan lain-lain. Nah, orang seperti itu disebut orang yang hendak menipu Allah. Padahal sesungguhnya dirinya saja yang tertipu. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Itu kata Rasulullah, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ilmu, al-ilmu fis sutur. Ilmu yang hanya sampai sutur. Sutur apa? Yang mungkin dihafalkan saja. Yang mungkin hanya mati. Masih. Lanjut Pak Happy, masih. Baik. Ilmunya mungkin hanya sampai pada hafalannya saja. Sampai pada catatannya saja. Tetapi tidak sampai pada bagaimana ilmu itu mewarnai tingkah dan perilakunya, ucapannya, pemikirannya dalam mengerungi dan menjalani kehidupan. Nah, yang kedua yang ilmu yang benar, al-ilmu fis sudur. Nah, itu ilmu yang benar, itu ilmu yang fis sudur. Ilmu yang sudah masuk ke dalam dada, masuk ke dalam relung sanubari hati yang terdalam, fuad, kan gitu. Yang kemudian menjadi perilaku, yang kemudian menjadi cara dia membantu dia berpikir dengan pikiran yang benar. Ilmu yang menjadikan dia baik, lunak dalam berbicara. Intinya ilmu yang dengan ilmu itu akan mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang dalam melakukan kebajikan. Ada lagi kan di akhirat nanti itu ada 3 golongan manusia dalam hadis Rasulullah itu kan. Mereka itu adalah ahli ilmu, ahli sedekah, dan ahli jihad. Baik, itu pengumuman ya. Jadi 3 golongan tadi itu adalah mereka yang hebat jasanya. Ahli jihad, ahli ilmu, dan ahli sedekah. Mereka itu dibawa ke, kalau bahasa kitanya itu ke pinggir surga. Mereka diperlihatkan oleh Allah surga kepada mereka. Dan Allah menyatakan, nah inilah tempat yang akan engkau masuki atas amal dan perbuatan kalian selama hidup. Kan seperti itu. Lalu ada malaikat yang bertanya kepada setiap mereka. Kepada ahli sedekah malaikat bertanya, apa yang kira-kira dari amalmu yang dengan amal itu menyebabkan engkau pada hari ini akan diberi surga oleh Allah? Ahli sedekah menyatakan, ya aku di dunia ini dulu itu adalah orang kaya. Dengan kekayaanku, aku banyak bersedekah, membantu fakir miskin, menyumbang anak yatim, wakaf tanah dan sebagainya untuk sarana dan prasarana ibadah. Dia bilang begitu. Ada lagi kata malaikat, kadzabta, kamu itu dusta. Kan Allah itu Maha tahu apa yang tergerak, tersirat dalam hati seseorang. Kamu itu dulu berbuat seperti itu bukan semata-mata lillahi ta'ala. Kamu menyumbang hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Kamu ingin namamu disiarkan di banyak media, di banyak koran.
Kalau bahasa sekarang, kamu itu bersedekah itu hanya untuk mengisi konten. Kamu bersedekah 1 juta, 2 juta dengan konten yang kamu buat, di-share-kan ke YouTube-mu, lalu banyak subscribe di sana itu, banyak yang like-nya di sana itu, banyak yang komen di sana itu, kamu akan mendapatkan ganti berpuluh bahkan beratus-ratus lipat. Nah, orang seperti itu kata Allah dustanya adalah kadzabta, bohong. Nah, seperti itu kan? Yang kedua apa lagi? Tanya lagi sama ahli ilmu. Apa amalanmu sehingga kamu pada hari ini akan diberi surga oleh Allah? Halo? Iya, lanjut. Dia bilang, aku adalah seorang yang berilmu. Dengan ilmu itu aku berdakwah. Menyiarkan Islam kemana-mana. Waktu dan tenagaku habis untuk berdakwah. Kata malaikat, kadzabta. Kamu itu bohong. Kamu dulu belajar niatnya bukan pandai lalu untuk berdakwah. Tujuanmu belajar mungkin saja dulu tujuanmu belajar hanya ingin disebut orang alim, orang pintar. Hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat kamu itu pandai. Bahkan ada tujuan lain mungkin mencari dunia, mencari kedudukan dan lain-lain. Kadzabta kata malaikat. Dan yang ketiga ahlu jihad. Dia juga bercerita yang sama. Kata malaikat, tidak. Kamu itu dulu berjihad hanya ingin disebut pahlawan. Ya, Assalamualaikum Pak Happy. Suaranya menghilang. Mungkin beliaunya lagi ada agenda lain atau Enggak, sibuk. masih di sini sih. Sepertinya termute atau ya luar biasa ya tadi dari apa yang disampaikan Kang Iman, sangat menarik kondisi real saat ini bahwa banyak para penghafal Quran atau ahlul Quran yang keluaran pesantren tetapi katanya tidak berakhlak sebagaimana Al-Quran. Dan tadi sudah luar biasa dijelaskan oleh Ustaz Happy Septian. Beliau juga merupakan ketua PW ya, Pengurus Wilayah IPMI Jawa Halo? Barat. Ya, halo Pak Happy, sudah Ya, ada lagi. Silakan dilanjutkan. ada ya? Ya, Baik. Tadi itu sampai mana? sampai yang ketiga. Yang ketiga, ahli jihad. Kamu ternyata berjihad itu bukan ingin mengharap ridha Allah. Jihadmu itu adalah untuk sekedar mendapatkan pujian dari masyarakat. Ingin disebut pahlawan, disebut jagoan. Atau jihadmu itu adalah bentuk pelarianmu dari kehidupan ini. Engkau adalah orang yang putus asa. Barangkali ikhwan akhwat dulu pernah mendengar atau membaca novel judulnya Siti Nurbaya. Ya, walaupun novel, saya kira itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Ada tokoh namanya Syamsul Bahri. Syamsul Bahri itu jadi tentara Belanda. Berjuang, berperang untuk Belanda, bahkan melawan saudaranya sendiri. Dia bukan benci sama tanah airnya. Dia juga bukan suka dengan Belanda pada waktu itu. Ternyata latar belakangnya kalau kita baca di situ adalah putus cinta, ditinggal oleh kekasih yang tercinta, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ternyata ya gadis yang dia idam-idamkan, yang dia puja-puja, yang dia impikan siang dan malam, ternyata dikawinkan oleh ayahnya, Siti Nurbaya itu, kepada seorang yang tua, namanya Datuk Maringgi. Jadi putus asalah Syamsul Bahri. Dia menjadi tentara Belanda tujuannya agar dapat mati di situ. Nah, itulah saya kira contoh-contoh dari pertanyaan Mas siapa tadi dari Kalimantan itu tentang orang yang berilmu, tapi ternyata ilmunya tidak lantas jadi pribadinya, bahkan bertolak belakang dengan tingkah laku yang terlihat. Kira-kira latar belakang itu banyak sekali. Faktor tertinggi yang terbesar adalah hidayah. Maka ketika kita berdoa kita tidak boleh abai dengan Rabbana la tuzigh qulubana, itu tidak boleh kita abai. Karena banyak cara Allah untuk menghapuskan, menghilangkan hidayah itu dari diri kita.
dari jiwa kita. Ilmu saja tidak menjamin. Karena berbagai macam niat orang untuk memperoleh ilmu itu. Nah, oleh karenanya kita berdoa kepada Allah agar ilmu kita bersesuaian dengan tingkah perilaku kita dalam kehidupan di masyarakat. Dengan begitu, terselamatkanlah kita dunia dan akhirat kita. Tidak disebut tadi itu orang yang berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka, dengan dengan sedekah mereka, dengan jihad mereka. Seperti itu mungkin Kak Gugum ya, Ustadz Gugum. Ya, ya baik. Wah, luar biasa nih. Penjelasan ini jadi agak ngeri juga ya. Tidak menjadi jaminan seorang penghafal Quran yang berilmu kalau hafalan tersebut atau Al-Quran tersebut hanya sampai Betul. di kerongkongan atau tidak menjadi akhlak ya. Betul. Mungkin Kan ini banyak kaitannya Ustadz dengan Gugum ya. akidah ya, dengan iman nanti kaitannya. Ya Ustadz Ya. ya, Ustadz Gugum. Ya, ya. Para orientalis kan juga banyak yang hafal Banyak Al-Quran. yang hafal Quran. Banyak. Bahkan saya pernah dulu dengar cerita itu Kiai Haji siapa ini kisah nyata katanya. Ketemu dengan orang Jerman katanya di pesawat. Hafal Al-Quran, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, dikiranya muslim. Ternyata dia tidak beragama. Ateis ya? Iya, oriental. Siapa nama saya lupa waktu itu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar cerita itu. Nah, itu yang kita hindarkan. Ada lagi orang di sini katanya di Bandung ini di sebuah perguruan tinggi, di masjid pada sebuah perguruan tinggi, aktivis masjid, mahasiswa, aktivis masjid, suka azan, suka jadi imam, ternyata murtad. Ya Allah. Murtad. Apakah dia tidak tahu? Tahu. Itu mahalnya hidayah itu seperti itu. Nah, berhati-hatilah kita, termasuk saya kira saya berwasiat kepada diri saya sendiri. Berhati-hatilah untuk itu semua. Baik, ya, sangat menarik ya dari apa yang tadi pertanyaannya Kang Iman, memang jadi memancing ini ya, luar biasa nih. Jadi sangat. Kalau Ustaz Gugum satu lagi ya. di ayat ini kan, di ayat yang ke-28 pada surat yang sama kan? Oh ya. Ada ayat yang gini kan? Innama yakhsyallah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah sajalah itu yang disebut ulama. Ulama dalam arti ulama, alim kan, alim itu orang berilmu. Ulama orang-orang yang berilmu. Ya kan gitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau yang pada berkecap-kecap saja, yang pada bercuap-cuap saja, itu belum ulama kalau dia tidak takut kepada Allah. Harusnya dengan ilmu dia membuat dia tunduk patuh kepada Allah. Bukan dengan ilmu dia malah menyerang saudaranya sendiri, kan tidak begitu. Kan banyak orang-orang yang dengan ilmu yang hebat, dengan kemampuan retorika yang baik, dia serang saudara-saudara muslimnya sendiri kan? Banyak orang seperti itu. Nah, itu tidak disebut ulama, tidak disebut orang yang berilmu, orang seperti itu. Ya, Ustaz Gugum seperti itu kayaknya ya. Iya. Ya, jadi memang seharusnya semakin banyak ilmu kita, atau kalau kaitannya dengan Al-Quran, semakin banyak hafalan, semakin tinggi juga rasa takut kita ya, takut kita kepada Allah, kemudian semakin tebal keimanan kita, semakin baik akhlak kita, itu idealnya seperti itu. Tapi memang kalau kondisi real, kenyataan, kalau saya boleh cerita di pesantren saja, di pesantren tahfidz gitu ya, ketika dulu saya mondok di daerah Setiabudi Regensi, itu ternyata santri itu nggak semuanya penghafal Quran gitu ya. Ada juga yang suka, maaf ya, yang suka maling, yang suka mencuri gitu. Mencuri uang, bahkan mencuri kotak infak masjid. Saya heran awal-awal. Kan ini Pak santri tahfidz katanya. Tapi kok masih ada yang berkata-kata kotor. Maaf, kayak nonton video-video porno itu ada ternyata gitu. Ini yang saya alami sendiri gitu. Misalnya setelah saya tafakur, wah jangan-jangan juga saya, apalagi kalau tadi yang ada di surat Fatir itu ayat 32 kan terbagi menjadi 3 golongan. Yang sudah disampaikan, yang zalim, yang pertengahan muktasid, dan yang sabiqum bil khairat, berbuat baik. Seperti itu. Saya kadang bermuhasabah, saya masuk golongan yang mana nih gitu.
Itu ada minimalnya kita jangan sampai yang zalim lah, minimalnya yang muktasid juga, syukur-syukur yang sabiqun bil khairat seperti itu. Tapi memang yaitu godaannya jadi untuk para penghafal Quran atau untuk para yang berilmu itu tentu banyak ya, karena setan pasti tidak tidak suka dengan Nggak tinggal diam. tidak akan tinggal diam. Orang yang memiliki ilmu yang bagus, akidah yang bagus pasti akan terus digoda dari berbagai cara, dari berbagai jalan. Itu Kang Iman, atau yang mau menambahkan, atau dari Kang Iman sendiri bagaimana nih? Mas Iman ya? Dari Kalimantan mana? Mas Iman ya, Ya, Iman Ibrahim. dari mana ya beliau teh? Halo Nah, Kang Iman. Ustaz, dari Ya. Kalimantan Utara, Orang Kalimantan. Kalimantan Utara. merantau di Kalimantan Timur. Wah, Orang Kalimantan Utara merantau ke Kalimantan Timur. Ya pernah ke Jawa juga, Ustaz. Oh, subhanallah. Iya. Ya. Salam kenal Mas Imam. Apa ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Iya. Ya, justru kita yang berterima kasih dengan adanya pertanyaan Kang Iman, kita juga jadi introspeksi ya, jadi jadi menyadari bahwa kita pun masih harus melihat pada diri kita, apakah kita juga sudah betul akidahnya ya, atau misalnya kita sudah punya ilmu itu sudah ditunjukkan dengan akhlak kita, termasuk Al-Qur'annya gitu. Seperti itu. Terkait dengan akidah ya, ini kalian juga bukan promosi, mungkin nanti di pekan ketiga ya, Ustaz Hafiq, kita juga membahasnya di Ahad ya, di Ahad tanggal 17 Oktober, insya Allah kita akan membahas secara tematik ya, membahas satu kitab tentang akidah, karena kan fondasi daripada agama ini adalah akidah, iman. Kalau orang udah imannya bagus, sudah akidahnya bagus, insya Allah nanti ya, ibadah dan akhlaknya pun insya Allah akan bagus. Tapi kalau misalnya tadi dari mulai akhlak dulu ya, tapi imannya masih belum kokoh, itu tentu akan mudah goyah, karena ibarat pondasi seperti itu ya, yang saya pahami. Silakan mungkin kalau masih ada yang lain. Tadi sebetulnya ada beberapa tapi sudah ya, Mbak Dian. Sebenarnya menginjak topik baru ya, mengenai menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Yang selama ini dalam dunia difabel, saya perhatikan, khususnya difabel netra kita sendiri, terutama di WhatsApp grup ini, dari dulu tuh sebenarnya semenjak Ana punya Android awal-awal sampai sekarang itu, Ana sebenarnya heran sih sama teman-teman kita yang senasib difabel gitu. Kenapa kalau di grup WhatsApp-nya Divnet itu lebih ramai daripada grup WhatsApp yang metabennya itu non-difabel netra gitu. Nggak menjamin entah grup organisasi, nggak, itu tetap ramai. Ana aja nih 2 hari ini grup Pertuni itu harus grup organisasi, misalkan ITMI atau Pertuni, itu kan fungsinya menginformasikan program kegiatan ya. Kebetulan kan Ana dijadiin admin di situ. Nah, ketika grup Ana kunci itu tuh admin yang lain itu kayak marah-marah. Kenapa ini grupnya dikunci padahal untuk ngobrol. Nah, Ana itu kalau kepribadian Ana ya, Akhi ya, ngapain sih kita itu ngobrol ngalor ngidul sana sini tapi nggak ada faedahnya. Ujung-ujungnya kita itu kalau menyinggung orang lain, menyindir orang lain juga ada. Mending kalau grup sepi itu, mereka itu grup kok sepi. Terus ketika Ana ngunci grup tuh, terus Ana udah nggak dijadiin admin, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, jadi Kalau curhat nggak ya, Mbak. gitu tuh, ya kalau nggak gitu tuh, Masya Allah, ratusan pesan belum terbaca kayak gitu. Isinya itu voice note semua itu. Masya Allah. Ini saya tuh heran dengan grup Divnet itu, kenapa ya?
Iya, iya. Terutama ini biasanya mohon maaf orang tua-tua, tapi kalau anak muda seperti Ana di bawah 30 tahun insya Allah masih mending-mending gitu seperti layaknya teman-teman awas pada umumnya kalau di grup itu hanya pemberitahuan informasi saja. Mungkin hanya itu sih. Ini topiknya itu menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat. Baik, itu sempat kita bahas kalau tidak salah di hadis Arba'in yang keberapa gitu ya. Nanti coba bisa dibuka di YouTube IPMI, sempat dibahas juga oleh Pak Ustadz Asal ya. Ada di kita bisa amalkan hadis Arba'in menjauhi hal yang kurang bermanfaat. Ini lebih terkait dengan dunia difabel sih, Akhi Dunia gitu. difabelnya. Kalau saya Iya. pikir begini, Mbak Dian, itu kembali ke pribadi masing-masing atau ya mungkin apa ya, tidak ada kaitannya dengan difabel maupun non difabel. Menurut saya seperti itu. Eh, karena tapi memang peluang difabel itu untuk apa namanya bercuap-cuap di gadgetnya di handphone itu lebih lebih tinggi ya, dari mulai dulu dari zaman teleponan apa XL-an gitu kan, XL-an terus apa namanya sekarang sudah di WA di grup ya, itu lebih tinggi, tinggal kita bisa proporsional saja gitu. Tapi kalau pengalaman saya, kalau kayak grup-grup organisasi nanti kita dibuat aturan saja, buat aturan tidak boleh ngobrol misalnya, grup khusus untuk berkoordinasi ya, itu jadi khusus. Dibuat aturan diwadahi Ustadz ya. Iya betul. Enggak, masalahnya itu admin orang-orang sini tuh gimana ya kalau dikatain tuh pemikirannya itu agak-agak gimana gitu. Soalnya ketika grup anak kunci itu mereka marah. Nah, gini pengalaman kita. Kata Ustadz tadi, Ustadz Gugum, dibikin aturan dalam grup. Iya betul. Yang kedua kita wadahi. Nah, kayak kita sekarang, kita punya grup khusus kalau untuk informasi kegiatan organisasi kita punya. Nah, jadi semua yang terkait organisasi kita masukkan ke situ. Dan anggota grup itu adalah para pengurus organisasi. Nah, kemudian kita juga punya grup khusus tentang informasi-informasi keagamaan. Kita sudah wanti-wanti di situ. Kita sudah tegaskan di situ, itu grup khusus. Dan Mbak Dian juga tahu kita punya grup khusus untuk murojaah Quran. Nah, sementara untuk grup yang lain-lain, ya mungkin dibiarin aja yang grup umum, silakan saja. Sambil kita memang kajian demi kajian yang kita terus lakukan untuk membina akhlak mereka itu kan, membina akhlak saudara-saudara kita. Seorang dai itu katanya begini, kata orang tua kita dulu, yang namanya dai atau daiyah itu satu prinsipnya mengajak bukan mengejek kan. Dai itu prinsipnya merangkul bukan memukul. Ya, Ustaz Gugum ya. Betul ya. Yang ketiga prinsip dai itu apalagi ya, yang saya ingat berdua lah. Mengajak bukan mengejek, artinya itu ya kalau ada orang yang tidak sesuai dengan rambu-rambu ya kita benarin. Merangkul bukan memukul. Kalau ada yang salah jangan dijauhi, tapi justru didekati, dan Rasulullah melakukan itu. Kepada orang munafik sekalipun Rasulullah tidak menjauhinya. Ada sahabat bilang, bunuh si itu. Perintahkan ya Rasulullah saya untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay gitu kan, kata anaknya sendiri. Daripada orang lain yang membunuh ayah saya akan sakit hati, saya akan balik membunuh dia. Perintahkan saya ya Rasulullah untuk membunuh bapak saya sendiri. Tapi kan Rasulullah tidak. Nah, prinsip-prinsip itu. Jadi seperti itu. Kemudian mengapa tadi Mbak Dian bilang seperti itu ya, radikalisme itu perlu diberantas ya, ya. Radikalisme yang seperti mana dulu kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak bisa dipungkiri bahwa kita lah tunanetra begitu, bagi usia tertentu, kalangan tertentu,
mungkin akan berbeda dengan mereka-mereka yang pergaulannya lebih luas. Bisa internet, bisa itu, bisa ini. Teman-temannya banyak, yang netra atau yang non tunanetra banyak teman-temannya. Sementara senior-senior kita barangkali gaulnya akan lebih sempit daripada kita. Ya kemana lagi mereka akan menumpahkan isi hati, kemana lagi mereka akan menggunakan sarana untuk saling bernostalgia satu sama lain, kalau tidak dengan itu. Nah, pemakluman-pemakluman itu terhadap kita nih, yang katanya lebih mengerti itu harus dipelajari sama mereka. Nah, Rasulullah dengan para sahabat yang membenci beliau tidak sama saja. Orang membenci beliau tidak membenci mereka. Orang melempari beliau, mengejek, menghina beliau malah berdoa apa? Ya Allah, tunjukilah atau berilah hidayah kepada kaumku. Karena mereka tidak tahu. Gitu kan, karena mereka belum tahu. Kan seperti itu Rasulullah mendoakan. Jadi prinsip-prinsip itu yang perlu kita kuatkan dalam diri kita. Termasuk juga prinsip dalam bermasyarakat. Bahwa bermasyarakat itu sangat heterogen. Apa saja. Pemahaman, tingkat pendidikan, budaya, bermacam-macam. Termasuk mungkin kaifiah kita dalam beribadah, dalam beragama itu berbeda-beda. Nah, ketika kita ingin orang seperti kita semua dalam waktu yang singkat, instan, itu tidak mungkin. Maka caranya bagaimana? Ya, bergaullah dengan mereka, adakan perubahan-perubahan itu secara berkala, secara bertahap, secara perlahan-lahan, secara penuh dengan kelembutan, tergantung siapa yang kita hadapi, kan seperti itu. Kalau kita frontal, tidak ada kesempatan kita untuk berdakwah, menyampaikan hal yang benar, karena kita belum apa-apa, kita sudah terkucil dari pergaulan orang secara umum. Itu juga pengalaman saya seperti itu, pengalaman saya hidup di masyarakat di sekitar rumah tinggal saya. Kita tidak boleh menjadi orang yang eksklusif, yang sepertinya beda dengan mereka. Katakanlah iyalah mereka punya pemahaman yang salah. Mereka punya pemahaman yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ilmu misalnya. Tapi caranya ya kita masuk dulu kepada mereka. Lalu secara perlahan-lahan. Metode dakwah para wali pada waktu itu sudah benar. Sudah baik mereka berdakwah. Tinggal kita teruskan pada saat ini. Itu Ustadz Gugum dan kita semua. Prinsip-prinsip. Terus terakhir Ustadz, bagaimana untuk saat ini ya, ada sebagian pemahaman para wali itu sesat, wali songo itu sesat. Nah itu bagaimana Ustadz? Ana agak bingung juga dan kaget. Ya. Kenapa katanya sesat? Contoh kasus gimana? Contoh kasus apa ya, itu masalah wayang terus. Oh, oke. Bedug ya. Diganti pas diisi tahlilan, yasinan, padahal tahlilan, yasinan itu termasuk bacaan zikir dan kita itu membaca sebagian dari surah dalam Al-Qur'an begitu. Sebenarnya hanya mengganti tradisi masyarakat dan budaya masyarakat saja sih. Baik. Bagaimana itu masyarakat sendiri mencerna apa itu Islam, itu sebenarnya mempermudah untuk mencerna pemahaman mereka saja. Baik. Gini, dalilnya itu perhatikan surah Surah 16 apa? An-Nahl ya? An-Nahl 125. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampai situ aja kita coba uraikan. Ud'u, ajaklah oleh kalian semua, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang oleh kalian semua, siapa saja. Siapa saja boleh kalian ajak. Untuk apa? Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu.
masuk ke dalam agama Islam ini. Nah, kalimat berikutnya adalah metode bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah, dengan al-hikmah, dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Ya kan gitu. Maka para ulama tuh banyak sekali berilmu beliau. Kalau ada orang yang jagoan, orang yang nantang berkelahi, para wali itu berkelahi. Dia bikin perjanjian, kalau saya kalah, saya akan begini. Kalau kamu yang kalah, kamu harus begitu. Mereka berkelahi. Maka orang-orang zaman dulu, orang-orang pesantren itu dibekali mereka dengan ilmu berkelahi. Karena tantangan dakwah pada waktu itu berat. Bukan kayak sekarang, kayak kita sekarang dengan Zoom, dengan media online, dakwah dari kamar bahkan. Kalau dulu berat, harus berkelahi. Atau dengan pertarungan harta benda, mereka orang kaya, mereka pedagang. Dengan pertarungan misalnya orang zaman dulu suka seni, mereka masuk ke dalam seni. Nah, dalam hal ini yang diterapkan itu adalah fiqh dakwah. Fiqh dakwah itu gini, kontekstual sifatnya itu. Tidak bisa tekstual. Kontekstual itu artinya tidak kaku. Bukan tidak kaku dalam arti ikut-ikutan dalam hiruk pikuk kesalahan dan kehancuran, bukan. Kontekstual itu artinya memahami bagaimana, kalau dalam bahasa sekarang itu kearifan lokal. Tradisi masyarakat setempat tidak dibenci, tidak haram. Kalau dibuat begitu, habis dakwah itu diserang, dikucilkan oleh masyarakat. Jadi beliau masuk dengan konsep itu. Jadilah wayang, jadilah ketoprak, jadilah apalagi yang lain-lain. Lalu pesan-pesan dakwah masuk di situ. Dan tidak disebut hilang sama sekali. Ada kan dulu di masjid itu ada gapura. Saya baca dalam sejarah para wali, gapura itu ghafuro. Ghafaro. Itu batas orang yang tidak diampuni dengan orang yang diampuni. Batas antara orang yang belum tobat dengan orang yang sudah tobat. Orang tidak belum tobat mungkin penjahat, mungkin siapa. Mereka yang masuk ke gerbang itu kan harus disuruh wudhu. Kalau kita perhatikan sekarang atau dulu di zaman dulu, masjid itu ada pancurannya pasti. Itu untuk orang suruh mandi. Dan orang menonton wayang pada waktu itu para wali, konon kabarnya itu di halaman-halaman masjid. Ada dalam wayang itu ada namanya kalimah syada. Itu berasal dari kalimatus syahadah. Lebaran ada kupat. Makanan tradisi seperti itu dari zaman dulu juga sudah ada, tapi diganti kupat. Apa itu kupat? Saya pernah dengar di banyak cerita di TV, mungkin kita bisa cari nanti di YouTube. Kupat itu artinya ngaku lepat. Orang yang masuk Islam, yang berlebaran itu misalnya ngaku lepat. Banyak dosa diakui, tobat namanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Dalilnya seperti itu. Nah, jika dikembalikan dengan konteks yang sekarang, ketika umat Islam sudah kuat, kayak gini, pemahaman orang Madinah dengan misalnya dulu dengan orang Mesir, cara berdakwahnya berbeda. Saya pernah dengar uraian dalam sebuah ceramah. Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir dulu pernah dikirimi surat dari seorang syekh pengajar di Masjid Nabawi. Masalahnya apa? Oh, kalau nggak salah saya dengar ini dari Tuan Guru Bajang. Ya, cerita ini. Masalahnya apa? Masalahnya Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu mengadakan perlombaan ketangkasan. Perlombaan memanah,
perlombaan berkuda. Intinya itu seperti itu. Jadi kegembiraan, riuh rendah, hura-hura, dan lain-lain. Itu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan rakyat dan tentaranya pada waktu itu. Beliau dapat kiriman surat, dapat teguran lah peribahasa namanya. Ceritanya seperti itu. Dari seorang syekh di Masjid Nabawi yang mencela perbuatan, kegiatan yang disponsori oleh beliau, Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi membalas surat syekh tersebut tentang si itu. Kalau orang Madinah, masyarakat Madinah ya tentu masyarakat yang tertib, masyarakat yang akidah dan syariahnya sudah kuat. Mereka tentu harus diberi pemahaman yang prinsip, pemahaman yang langsung pada inti, langsung kepada kebersihan akidah dan syariah. Akidah dan syariah yang murni. Kalau itu diterapkan kepada masyarakat Mesir pada waktu itu, yang bergolak, yang sering melakukan peperangan dengan umat lain, perang salib, itu tidak memungkinkan. Orang stres, orang tegang, lalu diberi ilmu yang tinggi, harus berpikir, beranalisa, stres mungkin orang nanti. Nah, seperti itulah kira-kira Salahuddin Al-Ayyubi memahaminya kontekstual. Itu kontekstual, kearifan lokal, keadaan dan kondisi umat di satu tempat itu berbeda-beda. Tujuan akhirnya pasti sama. Membentuk masyarakat yang kuat dari sisi akidah, dari sisi syariahnya juga murni. Tujuan akhirnya sama. Cuma dilakukan dengan metode yang berbeda-beda, bergantung kepada kondisi dan situasi masyarakat umat pada waktu itu. Metode kita pilih kayak tadi dalam An-Nahl 125. Metode apa? Metode bil hikmah. Sudah naik, udah mantap itu, naik dikit. Wal mau'izatil hasanah, contoh-contoh yang baik. Kalau terhadap orang elit, wajadilhum billati hiya ahsan. Melakukan diskusi dengan mereka dengan cara yang terbaik. Adu konsep. Kalau orang yang baru masuk Islam, adu konsep bagaimana? Konsep apa yang harus diaduin? Paling-paling konsep tentang agama mereka, tentang kebobrokan mereka, itu yang diadukan dengan konsep Islam. Lalu sesudah itu tidak harus dibina. Nah, kita juga perhatikan di zaman ini orang masuk Islam dan macam-macam sebabnya. Kalau dari kalangan orang elit dari sisi pemahaman kan tidak akan langsung pintar. Tapi orang-orang yang lain harus dibujuk dengan cara misalnya diberi zakat dan lain-lain. Nah, itu saya kira saya tidak berani untuk menyatakan misalnya para wali pada waktu itu sesat. Gara-gara mereka suka dengan wayang, suka dengan seni, suka dengan hal-hal yang lain, mengganti mantra-mantra dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, dan itu harus dilakukan secara bertahap. Dan tugas kita sekarang lah, ketika saudara-saudara itu sudah kuat, maka tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita membersihkan akidah mereka. Membersihkan, memurnikan akidah dan syariah umat ini. Nah, saya kira seperti itu yang saya ketahui, mungkin sedikit dan banyak salahnya. Ustaz Gugum. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya. Diskusi kita malam hari ini ya terkait berbagai hal tentang keislaman atau hal-hal yang temuan-temuan kita dalam kehidupan bermasyarakat ya, dengan kita bersosial. Walaupun ya, mohon maaf sekali lagi, qadarullah Ustaz Hadian yang direncanakan mengisi di malam hari ini tidak hadir, mungkin beliau ada uzur, ya, ada halangan. Tetapi kita tadi sudah mendengarkan ya, atau ada diskusi seputar yang lalu tadi dengan Al-Quran ya, dengan Badian, Bang Iman ya, juga teman-teman yang lain juga yang sudah mendengarkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ya, silakan mungkin bisa disimpulkan masing-masing karena sangat banyak sekali. Saya juga sambil merenung, sambil mendengar gitu ya. Dan tidak terasa sekarang sudah ini menunjukkan jam 21 lebih 14 ya, 12 lebih seperempat.
sudah cukup malam, ya khawatir nanti ada aktivitas lain yang akan dilaksanakan. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini menjadi ilmu ya yang bermanfaat, bisa kita amalkan menjadi bukan hanya sekedar wawasan, tetapi juga bagaimana menjadi apa namanya ilmu ya yang betul-betul membuat kita takut kepada Allah ini, sebagaimana dalam surah Fatir tadi. Sedikit demi sedikit kita terus kuatkan akidah kita perbaiki ibadah kita dan perbaiki akhlak. Tentu itu butuh proses, dan setelah kita sudah memahami, punya ilmunya, kita dakwah akan kita sebarkan. Jadi itu saja sahabat-sahabat, ikhwafillah rahimakumullah. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan Ahmad Gumilar mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memimpin diskusi, walaupun tadi tidak secara resmi ya dibuka karena ini yang mendadak juga, tapi alhamdulillah cukup cair dan cukup luar biasa saya tadi pertanyaan Kang Iman. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Pak Ustadz Hebi juga yang sudah menjadi fasilitator, sudah banyak berbagi ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.